Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah, bismillah, alhamdulillah, atas syukur bi nikmatillah, la haula wala quwwata illa billah, amma ba'd. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul 'azim wa shadaqa rasulul habibul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Tidak terasa kita berada sudah pada bulan Sya'ban. Berarti hitungan tinggal 1 bulan lagi kita akan kedatangan tamu yang mulia, akan kedatangan tamu yang sangat agung, yaitu bulan suci Ramadan. Mungkin nanti untuk ilmu bulan puasa ataupun puasa nanti insya Allah akan disampaikan oleh guru kita, yaitu Ustaz Abdul Ghafur Asqaf. Hadirin jamaah, alhamdulillah, perlu kita syukuri sampai saat ini berarti kita masih diberikan hidayah sama Allah Subhanahu wa taala untuk tetap duduk, untuk tetap mendengarkan, untuk tetap melangkahkan kedua kaki kita ke majelis-majelis ilmu, ke tempat-tempat baik yang insya Allah diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini berlian yang sangat berharga buat kita semua, sebab di dalam kitab Wasiatul Mustafa, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada Sayyidina Ali, Ya Ali, idza qadar mu'minina arba'una sobar. Apabila seorang mukmin telah melewati waktu 40 hari, falam yujalis ulama, dia enggan duduk di majelis ilmu, dia enggan bertanya kepada ulama, dia enggan kumpul duduk menuntut ilmu, qasa qalbahu, maka Allah akan keraskan hatinya, kata Rasulullah. Kalau Allah sudah keraskan hati kita, kalau Allah sudah matikan hati kita, kewajiban-kewajiban yang telah Allah perintahkan kepada kita, yang wajib terutama sholat 5 waktu, kita berani untuk meninggalkan. Padahal ketika kita meninggalkan yang wajib, terutama sholat 5 waktu, Islam itu mudah. Ulama sudah menggarisbawahi ketika kita ujur di dalam sholat, ujur sholat kan ada berapa? Ada 3. Pertama lupa, kedua tidur, yang banyaknya tidur. Nah itu ada pasalnya untuk mengkodok itu. Jadi yang bahaya lagi ketika kita dimatikan sama Allah itu cirinya nggak mau berbuat ibadah sama sekali, sholat nggak mau, haji nggak mau, sedekah nggak mau, berbuat kebaikan nggak mau. Itu tandanya hati kita sudah dimatikan sama Allah. Makanya masih bersyukur kita masih diberikan hati yang lembut itu sama Allah. Nah ini duduk di tempat ini kan luar biasa itu. Di hadapan kita, di hadapan manusia mungkin tidak berharga karena cuma duduk dan kumpul. Alhamdulillah ya, hujan berkah itu. Jadi nggak berharga di hadapan kita, cuma sekumpulan, padahal ini adalah taman surga. Bahkan dalam keterangan ada seorang nanti di hari kiamat yang sangat menyesal ketika hidupnya belum pernah duduk di majelis ilmu itu. Kalau hati kita udah ditutup sama Allah, kewajiban enggak mau, ibadah enggak mau, apapun enggak mau, jadi termasuknya kepada hati yang keras tuh ya. Kalau sudah begitu nanti wajasa rokaba iri berani berbuat dosa yang sangat besar tuh. Makanya duduk nanya segala sesuatu, nanya ya. Kalau misalnya tidak tahu, tidak mengerti itu masalah puasa, masalah sholat, masalah zakat, masalah apapun harus ditanyakan itu ya. Jadi jangan sampai
Apa masalahnya tidak pernah ditanyakan, padahal ada yang lebih tahu. Sebab di atas langit masih ada langit, ada yang ngerti, masih ada yang ngerti gitu. Yang ngerti ditanya kurang paham, pasti beliau pun nanya lagi ke yang lebih ngerti, seperti itu ya. Nah kemudian ya, kemudian berarti ya, sebab kita duduk seperti ini, kata Rasul, walaupun kita nggak pernah bawa pulpen, nggak pernah bawa buku, tidak pernah menulis apa yang disampaikan oleh gurunya, itu tetap pahalanya kita luar biasa. Memerdekakan 1000 budak, ya, memerdekakan 1000 budak, 1 budak itu masalah luar biasa, ini 1000. Jadi walaupun kita cuma duduk seperti ini, jadi pahalanya di hadapan Allah sangat besar, sangat luar biasa. Itu merdekakan 1000 budak itu ya. Jadi ketika hati kita ditutup, tuh cirinya, tuh tandanya kita nggak pernah mau duduk di tempat kebaikan. Padahal ketika kita duduk di tempat kebaikan, rahmat Allah akan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Inna rahmatan qaribun minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah dekat dengan orang-orang yang selalu berbuat kebaikan. Kenapa dianjurkan duduk di majelis ilmu? Oh, li'anna ilma, karena sesungguhnya ilmu ya ayatul qalbi, yaitu penerangan hati. Tuh, hati kita jadi terang ya. Hati kita yang tadinya tidak tahu jadi tahu. Hati kita insya Allah nggak bakal keras itu ya. Apalagi kalau udah mulai masuk bulan Sya'ban, amalannya, ingat kan amalannya tuh kemarin kan amalannya istighfar, sholawat, sekarang berbanyak subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Itu ya, berbanyak RKS, rekal tuh ya. Jadi itu hadirin jamaah rahimakumullah, mudah-mudahan ya hati kita selalu diberi terang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak sedikit yang ingin sampaikan pada kesempatan malam ini. Kita lanjutkan pembahasannya. Kita belum sampai ke pencabutan nyawa gitu. Rasanya kayak apa gitu. Karena kita ini baru awal ya, baru awal-awal. Saya juga kadang kalau baca-baca ngeri ya. Kalau baca-baca ngeri gitu ya, proses pencabutan nyawa gitu kan. Proses kita dikuburkan, proses kita dimandikan, proses kita ditinggalkan gitu ya, dikubur sendirian malam pertama gitu ya. Kalau malam pertama pengantin main nggak modal ya, ini kalau malam pertama di kuburan masya Allah udah sendirian itu ya, kadang ngeri juga. Jadi kita diingatkan oleh Imam Qurtubi bahwa tempat kita yang abadi yaitu di alam akhirat. Oleh karena itu ya, kita diingatkan yang masih hidup ya, bahwa di sini Rasulullah SAW mengatakan zarar kubru umuhu fabaka wa abka min haulahu. Dulu Rasul itu pernah melakukan ziarah. Nah kemudian di depan makam ibunya Rasul menangis. Kemudian para sahabat pun ikut menangis itu. Waqala, kemudian Rasul berkata, astagfirullah Rabbi an astaghfar laha.